itu kenapa? Juga ukuran sama yang di sini. Kirim aja nggak ke WA? Pokoknya itu banyak satu. Dua ya. Ya. Juga tapi di sini dia lebih tahan asap juga, tapi dia bukan konsep bisa buat bisa juga lebih enak. Spesialnya dia agak lebih ada rasa gurih-gurihnya. Ya, gurih kelapa ya. Gurih kelapa ya. Oh, iya. Jadi Tapi dia untuk ini ya, untuk bisa untuk minuman ya. bisa minuman cakep. Nah, terus kita aja yang baru ada Ritz Niagara Farm. Terus Ritz Niagara Farm ini dia produk terbaru kita juga. Ya. Terus ini dia dairy blend. Ya, jadi dia bukan susu tapi dia punya kandungan susu. Jadi untuk aplikasinya bisa buat minuman, bisa body support juga bisa, terus untuk mengkulineri juga bisa. Nah kalau Niagara Farm dia tidak bisa tinggal kayak portable untuk dekorasi. Kalau mau buat dekorasi ini misalnya kita campur mungkin sama cream cheese, dia recipe, dia rasa ada nggak suka jomblo ya bu ya. Dia kamu sendiri ya. Dia nggak sendiri karena kalau dikocok dia foamnya itu dia banyak, tetap kayak jomblo tapi dia lebih ringan. Yes. Terus untuk stabilitasnya dia sedikit lebih turun ya dibandingkan portable karena dia memang untuk spesifikasinya untuk bisa untuk beverage. Ya, sama seperti yang misalnya untuk anak kota, ada pakai Niagara Farm. Pakai Ya, jadi ataupun mau buat milky pudding yang biasanya atasnya buah-buah boleh pakai. Ya, dia rasanya susu, susu. Dia susu dia kita tidak vanilla. Yes. Dia halus serta Ya, ini disetrap lagi ya. Kamu Sama disetrap lagi. Oke, terus selanjutnya kita ada ram Ritz Crumb Softener ya. Jadi ini terbaru ya, ini paling terupdate ya. Ini ada susu ya. Ini Ritz Crumb Softener ini yang khusus untuk roti-rotian ya. Jadi roti-rotian yang Tapi kalau mulai sampai jelas ya. ya, jadi Crumb Softener ini bumbunya berterang ya, untuk dia melembutkan dari pori-pori atau roti-rotinya. Softener yang pasnya pelembut, bukan untuk pelembut pakaian. Ya, karena ada harum wanginya ya. Ya. Jadi dia tidak punya flavor vanilla kayak portable, tidak punya rasa juga kayak portable manis ya. Jadi dia ini plain, jadi netral ya. Jadi untuk teksturnya dia liquid, wafer, ada sama-sama. Yang mantapnya lagi, jadi rotinya ini selain dia bisa berlembut, buat kompor rotinya juga bisa menambahkan daya tahan lamanya untuk si roti. Biasanya 3 hari jadi 5 hari ya. Ya, biasanya 2 sampai 3 hari, 5 hari dia bisa serve. Gitu. Nah, untuk pemakaiannya itu dia berat tepung kering itu 1 kilo, dan pemakaian itu 50 sampai 80 gram. Itu resepnya aja dari berat tepung. Jadi banyak ya. Jadi dari propernya kok sekali lagi susunya boleh diisi, boleh pakai air es saja. Kalau misalnya mau rasanya lebih lemah lagi bisa pakai air susu. Kalau mau pakai susu. Ya, jadi sebenarnya kalau cara apa nggak manis ya. Nah, memang dia tidak ada rasa manis, tidak ada flavor panggilannya jadi karena roti kan dia macam ya resepnya paling dia memang dibuat dari sebenarnya dia dikenal. Terus ini bentuknya sudah Ya dari bawa pulang kok. oke. Jadi ini Ritz Dairy Creamer ya. Jadi salah satunya produk creamer yang liquid ya. Jadi mudah diaplikasiin, mudah campur dengan bahan lainnya. Nah, untuk rasanya dia creamy bu. Terus dia ada aftertaste-nya vanilla. Terus ini bisa jadi ini bisa kita aplikasiin untuk minuman, misalnya kopi, milk tea, terus yang kayak
dia untuk menambahkan bulunya biar lebih kokoh ya. Yes. Itu namanya. Kokoh. Langsung ya. Ada gini Langsung contoh ya. lah. Contohnya ya. Jadi biar kokoh. Jadi kalau misalnya yang order kita harus campur lagi Iya, iya. air panas atau air hangat untuk melakukan ini langsung aja. Jadi ini bisa untuk minuman dingin, bisa untuk minuman panas. Jadi dia nggak pecah. Terus untuk kopi juga bisa ya. Ice blend juga bisa. Terus kayak korek-korek cheese pur juga bisa. Tinggal di aduk dikit kita kasih garam dia Terus kalau misalnya kita lama-lama itu duduk di kafe, minumannya pasti kalau es batunya udah cair, rasanya berkurang, lebih rasa kayak air gitu kan. Kalau misalnya pakai ini dia enggak, dia menjaga bodinya tetap kayak saya. dia kok itu juga udah baik. Yes. Jadi kalau kurang langsung laporan jalan. Berarti produknya sebenarnya kan yang kecil kan? Banyak tuh. Sudah banyak. Nah, ini sebenarnya kita. Iya, untuk misalnya kita untuk gunanya banyak. Kita sebenarnya nanti di bulan Oktober kita nanti ada masak cooking cream untuk dimasak. Yes. Double cream ya. Ya ada double cream. Double cream. Mungkin ada yang mau nanyain tentang produknya. Ya. Mungkin kendalanya apa? Mungkin bisa saya sedikit. Supaya tadi kalau over nanti bisa kita tambahin cairan supaya dia lebih sedikit. Jadi tadi kayak ada ibu langsung testimonial itu jangan over bu. Ya itu dia kurang satu ya. Kelihatan sedikitnya kurang. Jadi langsung ini ya, jadi pakai hand mixer juga bisa. Misalnya hand mixer biasanya speednya 3 ya, nah langsung 3. Dia kenceng dulu. Nah, kerennya lagi sebut table ini kita nggak usah pakai namanya bahan-bahan lain, seperti gula, gula cair yang ribet ya. Terus bikinnya ini kan dikocokkan dari ini udah dingin dan cair. Dia volumenya dan hasil kocoknya 300%. Ya, maksudnya misalnya kita kocoknya 100 gram, nanti dia bisa dapat 300 gram. Jadi dia bisa 3 kali lipat dari hasil liquidnya. Nah, yang sudah pakai ini kemudian yang boleh-bolehnya atau produk lainnya boleh share ke teman-temannya yang positif apa aja untuk kelebihannya tentang seperti itu atau produknya. Ini ibu yang baju kedua kuning ya, super gitu ya. Saya tanya nanti dari kantor. Boleh juga tambah yang cair, dikocok aja pelan dari kecepatan pelan dia nanti lembut kembali. Jadi bukan wajah aja ada skincare, cake juga ada skincare-nya. Ini ada skincare-nya ya, juga teksturnya yang bagus kayak dia untuk polos. Dia tetap soft-fit, tetap lembut dan shiny. Jadi kalau lebih dari ini, dia teksturnya kasar. Ya, jadi kalau misalnya mau banyak, misalnya 1 bowl, ambil separuhnya, masukin ke kulkas, kita pakai itu. Nanti biar kesannya. Kalau kurang lembut boleh tambahin yang cairnya. Iya. Mau kasih pewarna boleh, tapi pewarnanya itu biasanya oil ya atau berbahan dasar minyak. Kalau misalnya lebih familiar dia teksturnya lebih kental. Kalau air nanti dia campur dia bisa, tapi nanti dia berputih bisa atau teksturnya kasar. Kalau tuang sampai ya. Oke, nah itu ada tos, ada matras juga ya. Kalau yang air kan biasanya pakai ya. Kalau tanya bisa campur bisa. Jadi dia kalau kita habisnya langsung taruh ya, supaya rasanya enak. Untuk aplikasi juga lebih bagus ya. Harus pakai air panas lagi. Terus untuk menteganya dia susah larut ya, jadi seperti itu aplikasikan. Kalau
Langsung ya Bu ya. Langsung ya. Oke, siap. Mungkin ibunya mungkin ada yang nanyain merah ditambahin coklat sedikit. Misalnya merahnya 3 tetes. Tambahin coklat sedikit. Kalau merah dicampur hitam boleh? Boleh. Tapi dia harus minimal ada 2. Itu tuh warna merah bisa. Warna lainnya juga boleh. Pokoknya warnanya yang dia Kalau misalnya kalau mau warna rasa hitam gimana? hitam dan coklat. Iya. Dia kalau sendiri kalau kebanyakan nanti dia rasa pahit. Iya, kalau rasanya enak kalau Pahit dia. Kasihan customer kan. Bagi enak tambah pewarna. hilang rasa. Hilang kepahitannya. Terus ada gula pasir ya, kalau misalnya custard ya dia jangan yang kasar ya. Dan dia pakai dalam ini halus biar kalau diaduk dia lebih ya. Terus ada SP atau emulsi atau TBM ya Bu. Nah di sini kan ada air, boleh pakai air. Nah di sini saya mau kasih juga pakai spontan ya, SCS namanya. Jadi kalau buat namanya bahan tambahan pangan di spontan SCS ya. Jadi dia untuk yang pertama untuk melembutkan ya, biar dia moist kebab, yang kedua dia mengurangi dari bau amis pada telur. Namanya spontan SCS. Spontan SCS. Ya bisa. Oh, air yang gitu. Kalau saya suka untuk melembutkan untuk kayak butter cake, bulu-buluan, skip ya kayak kita kan hari ini kita pakainya Japanese roti pakai base nya, jadi airnya saya skip, saya pakainya ini. Jadi untuk mengurangi amis telur bisa, untuk melembutkan atau menghantarkan dia moist atau menyebabkan pada telur. Terus selanjutnya saya pakai tambahan namanya ini mereknya Greenhouse. Di merek Greenhouse ya Bu ya? Ya Greenhouse. Ya, Greenhouse. Penggemarnya banyak ya, ada ya. Iya, Penggemarnya ya. Ya. Jadi ini kalau misalnya di mungkin di Ciayani kalau ada yang kemasan kecil atau yang efeknya seperti ini ya yang saya pakai. Nah ini mereknya Greenhouse. Jadi dia pasta sama rasanya dia udah dapat. Dia wangi, dibakar dia nggak langsung hilang, udah habis gitu aja. Ya, boleh ya. Oke, terus kita siapin dulu. Ini ada tepung terigu, ini ada tepung maizena baru disatuin, ini ada tepung susu. Terus ini ada margarin atau butter ya. Nah ini kita perlu hangatkan saja. Iya, sedikit saja. Iya, Jadi satu resep. Kalau mau buat banyak boleh. Sekali saya buatnya sedikit, biar nanti cicip-cicip sehingga sampai panasnya sedikit. Berarti tadi ini tadi telur, gula pasir sama ini ya SCS ya. SCS. Kalau yang bahan-bahan keringnya boleh disatuin semua. Seperti tadi ada tepung susu sama terigu ya. Zena. Dan maizena. Oke, cukup. Masukin yang bahan ini ya. Langsung pakai speednya yang tinggi ya. Ada garam juga ya. Garam pasta. Kayak buat ganas, coba ganas seperti itu. Kalau langsung kena api dia bisa pecah.
Iya. Udah kental gitu. Jadi ini tadi yang diharapkan tuh minyak, butter, sama si value atau labelnya ya. Nah ini dia didinginkan dulu dan suhunya baru nanti kita masukkan. Biar Ini dia adonannya sudah berubah. Saya tulis sebelumnya cuma label betulnya supaya kita bisa padat terus mengurangi kegangan dalam golnya ya. Nah, karena dia rasanya halus, saya mau base-nya tetap ada rasa harum ya dan pewarnanya. enggak, jadi masih untuk di adonan di bolu. Ini untuk dimulai dulu. Ya. Jadi base-nya sama isinya sama bu. Ya, jadi kalau misalnya dia mau kasih warna-warna atau mau rasa pasrah kayak mau mocha, Ya. mocha, taro ataupun pandan. Kemudian untuk masanya itu bisa kasih 1-2 gram. Wangi kan bu, aroma itu aromanya berasa kan? Langsung kan? Jadi nanti Ciaya di Magalang jualnya greenhouse. Greenhouse. Oke, berarti bolunya dikasih gula merah nggak? Mudah-mudahan dapat yang hijau itu ya. Kita ratain dulu. Kita bakar ya, angkat dulu suhu ovennya itu api atas dan bawah itu 180. Itu untuk waktunya 12 sampai 14. 12 sampai 14. 12 sampai 12 Bakar dengan suhu selama 45 menit. Ini yang rayu, tapi yang lembut 15 minit. Lanjut. Di rumah biasanya loyangnya warna berapa? Lima gram. Misal label itu kita buka, kita pakai setengah kembali ke setengah lagi, kita masukin ke kulkas itu tahan berapa lama? Oke, Udah jadi untuk base produknya ini misalnya sudah cair ya, ini bisa disimpan di dalam kulkas itu bisa sampai 1 minggu, 5 sampai 7. Ya. Jadi dia bisa kita pindahin ke Tupperware boleh, biar dia nggak campur dengan aroma di dalam kulkas. Nah, atau langsung ditutup gini aja dikasih krem juga boleh. Itu bisa digunakan. Nah kalau udah cair, jangan simpan di dalam kulkas beku ya. Jadi kalau mau dikocok atau mau dicair lagi nanti hasilnya kurang maksimal. Jadi kalau udah cair, mendingan taruh di kulkas aja. Untuk diisi mulai agak hap. Nah, kayak Japanese ini saya maunya agak lebih hap. Jadi dia biar kepok. Ya, boleh yang agak yang lebih pahit ya, lebih gelap, lebih bagus lagi deh. Nggak pahit ya? Iya benar. Sama kita nanti pakainya that's sweet topping coklat. Yang ini Perwit. Ini coklatnya merek apa ya? Hah? Biscoa. Ya, Biscoa. yang biasa tuh. Bukan hotel atau ada Ya, Swiss. Oke, ini kita lanjut. modal dulu dalam kotak. Satu. Karena kan ya takutnya nanti ada yang nggak suka habis ya. Ya, jadi ini saya kurangin. Iya. Ini ada gula pasirnya. Ya. Kita masukkan coklat powdernya.
Yes. Bukan lagi. Di situ di resep kan nggak ada susu bubuknya, dia di 20. Jadi ada penambahan sedikit ya. Ya. Lemak ya. Ya, 20 gram. 20 gram itu. 20 gram susu bubuk. Ya. Langsung kita masukkan susunya. Susunya berapa? 100. Berapa, Bu? Iya. Berarti udah sarapan ya? Oke, kita masak dulu. Berarti ya. Saya topik kemana ya? Ada es krim, guys. Proses pembuatan es krim. Yang makan. Wangi ya bulunya ya. Itu size berapa? Size tadi? 15 hari. Oke. Yes. Dan berapa menit? 12 sampai 15 menit ya. 15 sampai 15 menit ya. Oke. Nah, ya kita kocok untuk dicobain masih jalan seperti ini. Jadi dia masih di 60%. Oke. Iya. Ada yang mau icip-icipnya coklat es krim? Boleh dicobain. Buat sudah jadi. Semua ukurannya sama ya. Berarti tinggal dicampur aja ya, Teh kan? Iya. Ini agak beda ya gini. Topping bis. Oh, tinggi. Iya, Yang ada tinggi. coklat tadi ya? Ya, dia nanti resepnya beda lagi. Iya. Ya. Resepnya lain. Kalau misalnya mau lihat itu ada di Instagram kita, ada di Instagram, Facebook, YouTube channelnya ada di apa? Tinggal di follow aja. Nama itunya Pating Semangga. Paling ke bawah ya, Seth? Hmm. Boleh di scroll yang ya. Scroll bisa iya. Yang satu itu ya? Jadi karena scoop es krimnya nggak ada ya Bu. Jadi mohon maaf. Bukan. Ini bebas. Bebas. Ya. Saya baca dulu, saya baca. Ya. Bisa pakai cacar boleh, bisa pakai wafer boleh. Ini saya pakai kismis. Bisnis ya. Iya. Kismis sama kacang ya? Kismis bisa misteri. Wow. Oke, ini yang paling penting dia. Yes, Oke. Udah siap. Oke, kita lihat bisa ya. Jangan meleleh. Jadi kalau untuk es krimnya mau yang berasa-rasa, dia buahnya misalnya buah mangga. Buah mangganya itu kita blender dulu. Kita blender itu kan seperti biasa tadi ada susu bubuk, ada gula cair juga. Tapi ada nanti penambahan di situ strawberry creamer. Di situ itu kita masak sebentar aja sampai dia maksudnya matang
buahnya. Jadi kalau misalnya buahnya nggak dimasak nanti ada chemical reservoirnya, ada yang wangi atau apa. Kondisi cake-nya sudah gimana? Ini yang pastinya sudah dingin Bu. Masih sudah dingin. Yang pastinya nggak panas. Kalau panas pastinya meleleh. Harus dulu. Apalagi resepnya nggak perlu panas-panas digulung. Gimana ya? Dingin dia itu bisa dibawa ya. Nggak patah-patah. Ya nggak pecah juga ya Chef. Iya. Paling tangannya aja yang patah tangan. Maklum Bu, kami lulusan Sri Bulan ya. Karena ngantuk. Iya benar. Jadi langsung gulung aja ya. Jadi nggak usah nunggu dingin, nggak usah nunggu dia bersalju, nggak usah nunggu musim semi. Selektor kita mana? Lumayan yang dia lucu ya. Jadi tadi saya suap ya langsung. Iya, Belum gitu ya. langsung. Oke. Boleh ulang. Nanti jadinya patah ya kan. Mulai dikit-dikit ya kan. Itu masuk kulkas. Langsung ya. Oke, sambil ini kita nunggu dia ngeset, kita boleh Resep ketiga. lagi dulu. Oh laki drum. Oke ya laki drum ya. Resepnya di sabar ya. Namanya oh iya. Iya. Ini yang mana dulu Chef? Yang mana ya? Oke, kita yang warna kuning ya. Yang warna kuning ya. Yang pertama ya, yang ada bunga lavendernya ya. Ya yang berduri ya. Soalnya palsu biasa juga kuning ya. Enggak. Oke, yang pertama ya. Iya. Oke, namanya panjang ya. Jadi bukan Ibu Widya, karena namanya cuma Sike. Yang belakangnya Ibu Wati siapa? Wati. Ibu Dewi. Ya, yang Mas Wati. Dewi. Ibu Dewi. Yang Kamu mana? berdua masih bergoyang kan? Berarti lo lembut ya. Sendiri. Berasa kayak mau pulang aku buat terus. Mami biar Maria ya kan Bu. Bukan, apa tempatnya Bu? Iya. Iya benar. Iya. Jadikan bahan.
air lemonnya. Ini lemonnya yang udah keras ya. Ya, itu udah keras. Biar dia lebih seger lagi. Seger ya. Iya. Sirup boleh ya. Ya boleh, sirup boleh. Oke. Gula cairnya berapa? Di situ berapa gula cairnya? 70 ya. Tapi karena pakai yang ini boleh dikurangi setengahnya. Jadi kita pakai yang 40 ya. 40 ya. Iya. Ada yang alergi sama buah nanas ya. Ya, soalnya kan ada takutnya nggak tahu tidaknya. Ada yang alergi sama nanas? Nggak ada ya? Alerginya ada satu. Apa? Sama saya. Oh, nggak ada kebuliin kan, Bu? Ya kan? Cobain. Iya. Pembuatan Yamase Chicken Katsu. Populernya mereknya apa aja Ibu? Bumbu kari. Oke, langsung saatnya cobain. isi. Ya, sama-sama. Ini jake ya, kita masukin aja semua. Nah, ini dalam balang Soalnya dia lebih. Ini saya Koji. Kayak kentang emaknya itu. Astagfirullahaladzim ya Allah, nama Bu, ya Allah berucap. Yang lain satu kentang aku kedua. Tidak membatik spesial kan?